tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, syukur terima kasih untuk kasih setiamu, sehingga kami boleh memiliki tubuh yang sehat, memiliki kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh ada di kabah-Mu yang suci ini dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa Engkau dapati berkenan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, segala pelanggaran kami yang mendukakan hati-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan malam jam ini boleh mengurapi kami semua anak-anak-Mu yang siap untuk melayani-Mu. Baik kami sebagai song leader, singer Tuhan, tim musik, operator LCD, sound system, pengedar pundi-pundi. Kiranya Tuhan mau urapi, sucikan, kuduskan kami. Bahkan Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi saluran berkat bagi kami lewat kebenaran firman, urapi secara khusus ya Bapa. Sehingga kami boleh tahu apa isi hati-Mu Tuhan atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih. Memberkati juga Tuhan jemaat-Mu yang saat ini boleh hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah secara online. Kiranya Tuhan urapi kami semua masing-masing. Engkau tahu Tuhan, pilih dan rawat kami. Segala sakit penyakit kami, segala keluh kesah kami, segala pergumulan kami, segala kekhawatiran kami, segala kerinduan kami, angan-angan kami, bahkan cita-cita kami, Engkau tahu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau membawanya di bawah kaki salib-Mu yang kudus. Jamah Tuhan, lepaskan Tuhan segala beban hidup kami. Berilah kami kemenangan Tuhan ketika kami boleh meninggalkan kabah-Mu yang suci. Berilah kami kelegaan Tuhan. Berilah kami damai sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih. Berkati secara khusus juga Bapak Ibu Gembala dan seluruh keluarga besar. Biarlah lewat Bapak Ibu Gembala dan seluruh keluarga besar, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih. Kami ingin masuk lebih dalam dan kami rindu Tuhan memuji Engkau dengan hati kami, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan dari lubuk hati kami yang terdalam. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yakin dan percayalah kita memiliki Tuhan yang besar, yang lebih besar dari segala permasalahan kita, yang lebih besar dari segala sakit penyakit kita. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Biarlah kami semua dan jemaat yang ada di tempat ini boleh meyakini dan mengimani itu. Dapat pujikan pujian Tuhan yang besar. Bye.
Sama-sama kita akan angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar dengan iman. Kami yakin percaya Engkau melihat kami semua Tuhan. Dan kami akan nyatakan terus bahwa Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Allah. Ya Allah.
Persiapkan hati kita. Dari firman Tuhan boleh bertabur di tanah hati kita yang subur. Dan biarlah kita senantiasa rindu dibentuk untuk menjadi serupa dengan Bapa kita dan berkenan di hadapan-Nya. Kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian. Berkenan bagimu Tuhan, itulah kerinduan kami. Amin.
Terpujilah nama Tuhan. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah yang akan berkenan kami saat ini datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami, biar di dalam ibadah kami hari ini semua tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian, yang masih muda-muda ini, biarlah terus menjadi generasi-generasi Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran, angan-angan kami sebentar hanya terpusat pada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak terbatas hanya kami dengar, tapi belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi semua hamba-hamba jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus, juga yang menyampaikannya, supaya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa syukur kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Salam. Puji nama Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, hari ini kita dapat kembali beribadah, bersyukur memuliakan Tuhan, kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan kita buka dalam Alkitab kita masing-masing, yang terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 25. Kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan pada malam ini. Ibrani pasal 10 ayat 25. Mari kita hormati pembacaan firman Tuhan bersama-sama. Bangkit berdiri, kita baca, kita aminkan. Ibrani pasal 10 ayat 25. Demikianlah bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Tuhan, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama mengaminkan, mempercayai janji firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga termasuk saya pribadi. Satu ayat ini ada beberapa pembelajaran di dalam firman Tuhan. Kita pelajari kembali yang tadi firman Tuhan telah mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bagian yang pertama, A. Kita kembali mempelajari kata firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Puji nama Tuhan. Hari ini kita tidak jauh dari Tuhan, tetapi kita mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Dan kita dekat sama Tuhan karena kita ada di kabarnya Tuhan dan kita mendengarkan firman-Nya Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Mari kita semakin mendekat di dalam beribadah.
ibadah-ibadah yang ada di pertemuan-pertemuan yang ada, bersyukur di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga besar Bapak Ibu Gembala yang mengkoordinir ibadah-ibadah selama pandemi dulu. Kembali saya menyampaikan hampir 2 tahun lebih COVID ada di muka bumi Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Stop total, tidak bisa beribadah bersama-sama seperti saat ini. Dengan kebijaksanaan keluarga Bapak Ibu Gembala mengadakan ibadah online. Ibadahnya kita hanya menyaksikan di rumah melalui HP, dan yang melayani juga yang bertugas saja, tidak ada jemaahnya. Saya juga pernah dipercayakan itu untuk melayani online, belajar semuanya. Hari demi minggu, demi bulan, demi tahun, sampai saat ini terujilah memaklumkan. Kita percaya bahwa anak-anak Allah, umat pilihan Tuhan, sudah disebut anak-anak Allah, terus berdoa, dan berdoa. Akhirnya pandemi mereda. Sampai saat ini masih diperintahkan atau diingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, sehingga ibadah masih pakai masker. Nanti kapan bebas, kehendak Tuhan yang jadi. Kita tetap terus berdoa supaya seperti semula dulu, juga kursi-kursi awal-awal itu sama keluarga Gembala itu waduh-waduh. Sekarang sudah mulai agak dekat-dekat. Terus kita berdoa terus dipulihkan seperti dulu, bisa saling berdekatan lagi, dipulihkan total dalam nama Yesus, asalkan kita tidak berhenti terus berdoa, mohon belas kasih, campur tangan pertolongan Tuhan supaya pandeminya, COVID-nya dihapus dari muka bumi, kematian Tuhan bebas leluasa untuk melakukan. Maka dari itu terus berjalannya waktu, keluarga besar Bapak Ibu Gembala tidak hanya minggu tok ibadah. Dulu di cabang Alta mereka waktu hanya hari Minggu tok, di Alta mereka belum ada. Setelah mulai surut-surut pandeminya, di cabang Alta mereka pelayanan Bapak Ibu Gembala berjalan sampai saat ini. Bahkan tidak itu saja, mengucap puji syukur ditambah lagi, bahkan diumumkan ada tambahan ibadah persekutuan bersama di dalam ibadah doa, ibadah kaum wanita, persekutuan rumah tangga, di RP-RP, di tempat-tempat lain sudah mulai dilayani oleh keluarga Bapak Ibu Gembala juga bersama kita. Ini semua karena kuasa kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kita yang masih diberi kesempatan malam ini, Tuhan mengingatkan kembali, jangan jauh dari Tuhan, masih diberi kesempatan bersekutu, bersyukur muliakan Tuhan yang masih kita diberi kesempatan ini. Kita pergunakan waktu-waktu ibadah seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kita semakin mendekat, semakin maju, semakin bersungguh-sungguh bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan seperti saat ini. Yang bagian pertama apa sih? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan. Maka dari itu ibadah pun kita perlu terlatih atau berlatih. Kalau sudah biasa ibadah itu ya, sudah kita merasa kalau nggak ibadah itu, saya mendengar kesaksian yang hambanya Bapak Mulyoto.
Kalau ada ibadah di gereja ini, di persekutuan, kalau memang kita diberi waktu, kesempatan untuk beribadah, tidak datang, mungkin di rumah, tidak sejahtera hati, tidak sejahtera. Ini mau ibadah, oh iya, hari ini mau ibadah doa, oh iya, hari ini ada ibadah komunitas, iya, hari ini ada ibadah persekutuan, oh iya, hari ini ada ibadah di mana yang sudah diatur oleh keluarga besar kita itu. Mari kita bersama-sama, kesempatan masih diberikan Tuhan buat saudara kekasih dan saya. Kita mohon kehadapan Tuhan, kemenangan tadi pujian, kemenangan waktu untuk meningkatkan ibadah kita. Katanya 1 Timotius, latihlah dirimu beribadah. Latihan jasmani sedikit gunanya, tapi beribadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik hidup ini yang akan datang. Hidup kita dijamin selamat kekal selama oleh Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan bagian B, bagian B. Tetapi marilah kita saling menasihati. Tetap Ibrani 10 ayat 25 bagian B. Tetapi marilah kita saling menasihati. Apa kata firman Tuhan? Kita baca bersama-sama. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Nasihat Tuhan melalui firman-Nya seperti apa menurut firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Ulangan perjanjian lama, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang diperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita saling menasihati itu mengingatkan. Seperti diumumkan juga hari Rabu yang bergembala yang diusi. Hari Minggu ibadah umum, ibadah. Hari Rabu ada doa. Hari Jumat adalah kita nanti ada persekutuan di Bukupang waktu. Ya kita mau belajar dengan Tuhan yang diberi kesempatan waktu kita bersama-sama datang. Jadi biar kita semakin bersatu di dalam persekutuan yang ada untuk memuliakan Tuhan. Apa maksud Tuhan? Supaya setiap kita semakin bertambah-tambah jiwa yang diselamatkan, seperti pujian bersama, pujian umum tadi. Apa yang kita persembahkan dari hadapan Tuhan? Harta kekayaan, kedudukan, pemberian dari Tuhan, punyanya Tuhan, dikasih buat saudara kasih dan saya sesuai dengan kehendaknya Tuhan juga. Kata puji-pujian tadi, persembahkan intan-intan permata. Tuhan pun tidak butuh intan permata yang lahirnya, tetapi kata pujian tadi, intan-intan
mempersembahkan jiwa-jiwa yang tersesat, kata ujian, supaya kita doakan, kita menjadi saksinya Tuhan, mereka dapat terima Tuhan, mereka diselamatkan bersama-sama kita dapat menyenangkan hati Tuhan karena dapat mempersembahkan intan-intan permata, yaitu jiwa-jiwa yang tersesat mau bertobat dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Saudara-saudara yang kasih dan sayang, maka dari itu nasihat menurut firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 tadi telah dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Siapakah orang Israel? Termasuk Israel rohani, saudara-saudara kekasih dan sayang, dinamakan Israel rohani. Sekali lagi ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, satu-satunya Allah kita di bumi, di surga, hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lain bukan Allah kita. Maka dari itu hamba-hamba Allah yang mengatakan jangan menyembah ilah lain, Allah lain, atau patung-patung atau berhala. Hanya menyembah, bersyukur muliakan nama Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang satu-satunya, Allah yang esa, satu-satunya, Allah Israel rohani, termasuk Allahnya saudara-saudara kasih dan sayang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sehingga kita tidak mempercayai Allah-Allah lain di muka ini. Inilah kerinduan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya ayat yang kelima tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Inilah nasihat Tuhan melalui firman, mengasihi Tuhan melebihi dari segala termasuk pengasihan yang terutama dengan segenap jiwa hati dan kekuatan kita. Karena hidup kita ini pemberian Tuhan, kekuatan kita sampai saat ini kita ada kuat juga karena dari Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita pergunakan untuk mengasihi Tuhan melebihi dari segala hal. Di dalam dunia ini tidak luput dari masalah, saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya tanpa terkecuali. Maka dari itu, untuk mengasihi Tuhan lebih dari segala, mohon kekuatan firman-Nya Tuhan, di kesempatan Tuhan, aku dapat mengikuti persekutuan ibadah yang ada seperti yang Tuhan ajarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan selanjutnya, yang ayat ke-6 Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Amin. Apa maksud arti nasihat firman Tuhan ini? Kita yang dewasa, termasuk Bapak Ibu, kakek nenek, diingatkan, diberi nasihat oleh firman Tuhan untuk berulang-ulang terus-menerus, juga mengingatkan, menasihati anak-anak kita yang menjadi generasi-generasinya Tuhan, generasi-generasinya orang tua, generasi-generasinya negara, nusa dan bangsa, yaitu anak-anak kita yang
sepuh-sepuh diingatkan di nasihat Tuhan. Ingatkan berulang-ulang, baik di dalam situasi keadaan apapun kita sedang hidup dan apa saja. Ayo nak, hari ini bayarnya hari ibadah, kita bersyukur. Ini juga supaya keluarga saya ada, cucu-cucu saya lengkap, yang penting warisan kemarin nanti aku sakit, Yesus sembuh ya, nanti hari ini baca bersyukur, terima kasih sama Tuhan saya dibawa orang tua. Kalau nggak dibawa orang tuanya ya kalau tidak juga bisa. Nah, itulah tugas orang tua buat anak-anak kita, apalagi anak-anak kita yang sudah menginjak pemuda-pemudi remaja. Ayo kita terus doakan karena anak-anak kita mudah-mudahan remaja supaya semua dipakai menjadi anak-anak Tuhan, menjadi generasi yang lebih lagi. Dan kalau anak-anak kita yang menjadi remaja semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti dijauhkan perkara-perkara jahat di luar sana. Banyak sekali kalau bicara dan kalau sama dengan kita itu jauh remaja. Tuhan ampuni, Tuhan beri tobat, biar mengerti Tuhan. Kalau bertobat percaya Tuhan Yesus dididik yang baik, melakukan yang baik, tidak ada yang jahat, termasuk anak-anak kamu yang di rumah jaga ini, dijauhkan kalau yang jahat, sekarang bermacam-macam di luar sana. Kita sebagai terus berdoa anak kita menjadi generasi-generasi yang Allah Tuhan seperti pemimpin kuasa Tuhan, terhindar dari godaan cobaan di luar sana sebagai anak-anak yang Tuhan. Siapa sih senang? Sing senang ya Tuhan sama orang tuanya kita semua menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan yang baik, menjadi pelita-pelitanya Allah di mana berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi di sini ayat 7 tadi mengatakan, haruslah kau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila kau duduk di rumahmu, apabila kau sedang dalam perjalanan, apabila kau berbaring, dan apabila kau setiap saat. Tidak ada putus-putusnya. Selagi kita menjadi orang tua masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengingatkan, menasihati menjadi anak yang berhasil, sukses, menjadi alat-alatnya Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi berkat pemuda-pemudi remaja di luar sana, supaya mereka tidak tersesat, supaya mereka juga mau bertobat percaya pada Tuhan, menjadi anak yang baik. Nama Tuhan akhirnya tidur. Selanjutnya yang terakhir, tetap di dalam Ibrani pokok firman Tuhan pasal 10 ayat 5. Harus semakin giat melakukannya karena kedatangan Tuhan semakin mendekat. Yang tak henti-hentinya hamba Tuhan ceritalah di dalam tidak sia-sia. Itu benar, itu firman Tuhan, bukan perkataan manusia, tetapi perkataan firman Tuhan. Dan perkataan firman pasti digenapi pada waktunya Tuhan. Maka dari itu kita baca bersama-sama. Haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Ini sampai menjadi ayat apa? Tetapi kata Tuhan berulang-ulang diingatkan terus biar kita tidak lupa dan saya juga lupa. 1 Korintus pasal 15 ayat 58.
dapat kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kasih, berilah teguh dalam Dia, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Dengan Tuhan kan, setiap ibadah kita selalu diingatkan. Jerih payah kita yang ada melayani dari jauh dari dekat tidak sia-sia. Diperhitungkan Tuhan. Janjinya Tuhan pasti digenapi, tak akan meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Karena kata firman Tuhan apabila 1 Korintus 15 ayat 58 tadi kan? Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Amin. Kita amini, kita yakin Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan yang melayani kita bersama-sama apa saja ya, menjadi tugas kita, menjadi jemaat pun kita harus juga giat, kuat, tidak tergoyahkan oleh situasi keadaan apapun. Nanti kali Bapak Gembala Jemaat Galilea itu sini agak hujan, nah hujan burung balik nih ya, sudah siap-siap balik, oleh kabeh baik pernah dalam bulan-bulan ini. Apa kita juga demikian? Hujan itu mulai jam 5 sampai jam 6 lebih. Sama Gembala hujan itu banjir, rumahnya ya airnya belum masuk rumah. Ya sudah berdoa di rumah lah itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi tidak harus selalu demikian. Saat ini bersyukur diberi terang. Amin. Untuk selanjutnya naik hujan, ya berusaha, berusaha, dan juga selain cuma kalian jika Bapak kemarin semangatnya naik peduli dan gak bisa tekor, juga masalah-masalah pencobaan penderitaan sakit penyakit. Kita terus berharap sama Tuhan, mohon kekuatan pada akhirnya firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus. Kita baca di dalam Efesus terakhir ini saudara Efesus. Kita mohon kekuatan dari Tuhan. Pasal 6 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Saudara kekasih mau kuat di dalam Tuhan. Amin. Apa yang diajarkan firman Tuhan bukan saya yang mengajarkan. Kita tetap dekat dengan Tuhan dalam persekutuan yang ada, saling menasihati, mengingatkan terlebih generasi-generasi anak-anak kita muda-mudi remaja masih kecil-kecil. Ayo kita bawa bersama-sama bersyukur memuliakan nama Tuhan, sehingga janji-janjinya Tuhan tidak akan meninggalkan kita saat ini sampai selama-lamanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bersama-sama berdiri bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ada mujizat. Hari ini saya dengar saja yang terjadi itu beberapa itu apa kita bersama Gembala berangkat. Saya juga bilang, Gembala dulu mau dioperasi takut, kita sama Tuhan nggak jadi, ini hujan itu nggak jadi. Oh,
mujizat nama Tuhan sekarang ada di tengah-tengah kita. Bersama-sama bersyukuran kita. Tuhan tetap ajaib, Tuhan tetap berkuasa. Kasih-Nya, keajaiban dan kuasa tak pernah berubah. Anak-anaknya yang selalu mengasihi Tuhan, dikasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi ditolong oleh Tuhan. Kita memuji Dia, bersyukur kepada Dia. Kita tetap cinta Yesus untuk selama-lamanya. Aku mau cinta Yesus selama-lamanya. Yesus
tahu dan kami percaya Bapa. Dalam ibadah dengan janji baik hari ini maupun yang akan datang. Dan kami percaya pun juga ibadah itu mengandung janji baik kami diberkati roti dan air dan kami hindarkan segala penyakit apapun. Dan itu satu janji yang begitu luar biasa Bapa. Tidak kami selalu Bapa supaya tetap eksis di dalam ibadah. Dan ibadah adalah satu pertemuan antara kami dengan Bapa. Menyelamatkan hidup kami supaya kami tetap di dalam satu ibadah. Supaya satu ibadah itu tetap berlangsung sampai pada Engkau datang yang kedua kali. Mampukan kami Bapa, ingat kami selalu Bapa, supaya kami tetap kuat eksis dalam kehidupan Bapa. Supaya kami ya Tuhan menikmati segala berkat-berkat yang ada di dalam ibadah itu karena ibadah mengandung janji. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa yang selalu memperhatikan kami, yang selalu mengingatkan kami supaya kami jangan jauh daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Karena itu mari ya Tuhan mengendalikan kuasa hidup kami supaya ibadah itu selalu ada baik di gereja, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pribadi masing-masing. Biar otoritas dari kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu ibadah itu satu mengandung kuasa otoritas-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati hamba-Mu ya Bapa. Ya Bapa, biar Engkau tuntun bimbing, Engkau menguasai dalam hidupnya Bapa. Biar pancaran Kristus di dalam kehidupannya Bapa. Biar yang menjadi surat Kristus yang dibaca setiap orang, sehingga kehidupannya menjadi buah-buah dalam kehidupannya, sehingga nama Allah Yesus ada hidup selama dimuliakan. Berkati rumah tangganya, berkati kehidupannya Bapa, dan terlebih dalam pengiringan dengan kehidupan Tuhan. Engkau berikan hikmah dan keahlian turun dalam kehidupan Bapa. Engkau juga memberikan 9 karunia 9 buah dalam kehidupan Bapa. Supaya peran Roh Kudus akan mengambil dalam kehidupannya, supaya pelayan ini menghasilkan sesuatu yang nama Allah Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang ditinggikan dalam kehidupannya. Kami berterima kasih Tuhan, mari firman Allah setiap kehidupan dari setiap umat Allah yang berada di Galilea akan berkati Allah dengan luar biasa. Baik hamba Tuhan, baik sedang dimampu Bapa, supaya kami tetap eksis di dalam ibadah. Apapun yang terjadi, walaupun tantangan permasalahan persoalan yang kami hadapi, kami tahu bahwa ibadah itu suatu janji yang dikerahkan oleh kehidupan kami karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, bahwa berkati kehidupan Bapak Lukas, Pak Bulvia, berkati kehidupan anak-anak cucu-cucu Tuhan, berkati semuanya Bapak, kembangkan luaskan dalam pekerjaan dunia, biar nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya Engkau telah memanggil mereka, tetapi Engkau tetap Allah sebagai sumber kehidupan dari hidup mereka. Sehingga di masa tua mereka tetap Allah menggendong mereka dan Tuhan biarkan membangun hati mereka untuk kembali meluaskan dalam pekerjaan di saat ini Bapak. Kalau sudah percaya dan dia adalah kepercayaan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka Bapak. Inilah ucapan syukur dan kami ucapan syukur. Terima kasih Bapak, terpuji dalam Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Kita dihibur, sembuhkan ya oleh firman Tuhan. Bahasanya kita akan memberikan kesempatan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Dimohon hamba-hambanya membawa pundi-pundi mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat Alkitab yang begini bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dimohon Bapak Parlam pimpin kita dalam doa. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Amin. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sedang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Pendeta Lea yang pada malam hari ini sudah memberikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada kita yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati Ibu, putra putri, cucu menantu, memberkati apa yang diusahakannya, kerinduan pergumulannya, kesehatannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan. Yang kedua, kita berterima kasih pada Tuhan Yesus Kristus yang pada malam hari ini ada di tengah-tengah kita, yang kita sembah, yang sudah memberkati kita ya, karena kita sehat ya, kita tidak ada di rumah sakit, kita sehat tempat ini untuk memuliakan membesarkan nama Tuhan. Di nama Tuhan. Terima kasih doa-doa Ibu Gembala, doa-doa kaum wanita, doa-doa seluruh sedang jemaat Tuhan. Ibu Jati sudah sembuh, sudah ada di tengah-tengah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Jadwal ibadah Minggu ibadah raya pukul 6 sore minggu depan disertai dengan perjamuan kudus minggu pertama. Mari kita bersama-sama hadir, duduk sehidangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat
pukul 6 sore kebaktian kaum wanita. Mari kaum wanita, kita bersama-sama memuji membesarkan Tuhan di dalam kebaktian kaum wanita. Yang bergerak, kita bersama-sama. Mari Bu Indah, Bu Widya, banyak di sini saudara. Saudari Paten. Mari kita bersama-sama untuk mengagungkan Tuhan di dalam kebaktian kaum wanita. Tidak lupa Ibu Dewi, Ibu Endang, Ibu Endang dulu. Mari semua, Ibu Diana juga banyak. Kita berdoa bersama-sama di dalam kebaktian kaum wanita. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati. Tim musik lengkap, maju terus, pantang mundur untuk melayani Tuhan. LCD, sound system, dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang pada malam hari ini sampai pada malam hari ini tetap setia, baik yang di atas, yang di bawah. Tuhan memberkati, percaya dan yakin jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia seperti kata firman Tuhan tadi. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Oleh kemurahan kasih Tuhan, kami merasakan ibadah hari ini pimpinan Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan sudah memberkati alat-alat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan apapun. Terima kasih Bapak, dan Tuhan juga sudah memberkati kami semua dengan firman Allah. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya hidup kami bertambah-tambah diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dimuliakan. Berkati Tuhan saudara-saudara kami kekasih, hamba-hamba yang hari ini berhalangan datang bulan Natal. Mungkin ada tugas di luar kota, di dalam kota.
mungkin yang sakit, semua disertai, ditolong, disembuhkan dalam nama Yesus. Supaya hari Minggu mendatang, hari ibadah yang lain berkemenangan seperti saat ini, bersyukur muliakan nama Tuhan. Bahkan minggu depannya akan disertai perjamuan kudus, Roh Kudus yang menyentuh setiap hati hamba-hamba anak-anakku yang jauh yang dekat berkemenangan duduk seiringan dengan perjamuan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi Tuhan. Perkenan kami bersatu hati berdoa buat pekerjaan Tuhan di Ka'bah ini, di cabang-cabang, di persekutuan-persekutuan. Kita semakin hari apa kata Tuhan melalui firman-Nya Tuhan. Semakin giat, semakin maju, semakin kuat oleh kuasa Roh Tuhan untuk bersatu hati memajukan pekerjaan Tuhan. Banyak jiwa boleh dimenangkan. Syukur, terima kasih Bapak Surgawi. Perkenan kami bersatu hati berdoa buat anak-anak kita yang sekolah, kuliah, studi, yang kos ujian, yang mengerjakan skripsi, yang praktek, yang magang, supaya Tuhan beri kepandaian, kecerdasan, dijauhkan dari pergaulan yang jahat dimanapun berada. Tuhan menyertai menjadi saksi-saksi Tuhan oleh berita terangnya Allah. Nama Tuhan dimuliakan. Syukur, terima kasih Bapak. Perkenan bersatu hati berdoa buat seluruh persembahan hamba-hamba jemaatku, baik perpuluhan, tatangan, persembahan-persembahan yang lain, Bapak yang Maha tahu, dan semua berkenan berguna untuk pekerjaan Tuhan, dan kami belajar mempersembahkan dengan sukacita. Terima kasih Bapak Surgawi. Perkenan kami bersatu hati berdoa buat situasi kota bangsa kita saat ini. Masih banyak kejahatan, bencana musibah terjadi di mana-mana. Ampuni Tuhan. Beri bertobat, berhentikan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka yang berbuat jahat bertobat, berbuat baik, berbuat kasih, takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sehingga kami umat pilihan Allah di mana saja berada tidak terpengaruh, tapi tetap kami menjadi saksi-saksinya Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Lindungi kami semua, anak-anak di mana kami semua berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Perkenan Tuhan, kami bersatu hati berdoa buat pemerintahan kami, bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Wakil beserta alat-alat tertinggi sana bersatu bersehati membangun negara bangsa Indonesia lebih baik dan lebih baik lagi, lebih aman, lebih damai dan sejahtera, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Perkenan bersatu hati berdoa buat para dokter, para medis, supaya Tuhan memberkati kekuatan dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk hamba-Mu, Dr. Renata, Dr. Teddy, dimanapun tugasnya berada, dapat menyembuhkan banyak orang karena penyertaan kuasa Roh Tuhan. Juga di pemerintahan hamba yang lainnya Tuhan, dalam pemerintahan, beri kekuatan untuk menjadi berkat bagi pejabat-pejabat yang lain yang belum percaya. Terima kasih Bapak Surgawi. Berkenan bersatu hati berdoa buat kesehatan Bapak Ibu Gembala. Sampai saat ini kami mengucap puji syukur selalu mendampingi kami jemaatnya Tuhan untuk bersama-sama beribadah bersyukur muliakan Tuhan. Selalu Tuhan memulihkan kekuatan dan kesehatannya dan diberi ajar Tuhan. Juga seluruh para pekerja jemaat Tuhan di kampung ini, Tuhan juga beri kesehatan. Dengan kesehatan Tuhan anugerahkan, kami dapat bertambah-tambah di dalam bersekutu beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, dan saatnya Tuhan kami akan meninggalkan Ka'bah kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tahu kedatangan kami masing-masing, keberadaan rumah tangga keluarga ini. Kami percaya Tuhan yang sakit sudah disembuhkan. Amen. Yang
yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang mempunyai beban berat persoalan Tuhan menolong mereka. Dan yang masih Tuhan kami mengalami, biarlah itu tidak mengurangi Tuhan kasih kami Tuhan, kerinduan kami tetap bersekutu bersama-sama, sehingga kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami untuk menolong keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Saatnya Tuhan berkati kami semua dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan semua doa dan syukur kami. Haleluya.